dijelaskan ke mereka di awal perkuliahan. Harus dijelaskan. Sebab kalau tidak nanti ada komplain. Kita hadirnya tidak pernah tidak hadir. Ya. Harus dilakukan itu. Next. Ya, fungsi dari kotak perkuliahan adalah menjelaskan peran dan tanggung jawab mahasiswa dan dosen. Dosen bertanggung jawab memberikan kuliah, mengevaluasi. Mahasiswa menerima perkuliahan, membuat tugas dan mengikuti ujian. Sampaikan itu. Jadi kalau dia hanya kuliah, tidak membuat tugas, hanya mengikuti materi tidak membuat tugas dan tidak mengikuti ujian, bisa tidak lulus. Jelaskan ke mereka dari awal. Kalau dia hanya membuat tugas, lalu tidak ikut dalam perkuliahan dan tidak ikut ujian, juga tidak lulus. Jadi ornamen-ornamen yang masuk dalam penilaian itu harus dijelaskan secara tuntas di awal. Jadi Bapak Ibu, ketika pertemuan pertama kita jangan dulu masuk ke materi, tidak menjelaskan dulu ini kontrak perkuliahan, karena ini sangat penting. Kemudian meningkatkan efisiensi belajar. Efisiensi belajar ini menjadi hal yang sangat penting. Bapak Ibu, kalau kita 16 kali pertemuan, terus materinya banyak, kita pasti akan kedengaran. Sehingga ada kalanya dosen lupa bahwa ada materi-materi yang belum tersampaikan ke mahasiswa, tetapi masuk dalam evaluasi. Nah, gimana caranya untuk mengefisienkan itu? Disitulah fungsi dari tugas terstruktur dan tugas mandiri. Tapi ingat, ada dosen yang melakukannya seperti ini. Setiap masuk perkuliahan, dia langsung menyuruh, oke, sekarang kita bagi kelompok ataupun individual. You presentasi hari ini, kelompok Anda presentasi minggu depan, dan seterusnya. Sehingga dari awal pertemuan sampai evaluasi, dosennya dari awal pertemuan sampai akhir, dosennya tidak pernah mengajar. Yang disuruh mengajar itu mahasiswanya presentasi tugas. Ya. Bapak Ibu, jangan kita melakukan hal seperti itu. Silakan kalaupun kita ingin menggali capability dari mahasiswa tentang substansi itu, substansi tentang materi itu tidak apa-apa. Kita nanti menjelaskan di terakhir. Tetapi jangan sama sekali kita memberikan kesempatan untuk mereka untuk presentasi, lalu tidak ada konklusi, tidak ada kesimpulan dari kita tentang materi. Dosen itu hanya sibuk melihat, mengamati, oh dia presentasi bagus, nilai A, B, C. Waktu kuliah 1,5 jam selesai, kita tidak memberikan apa-apa. Kalau bisa, yang saya lakukan dengan tim adalah mahasiswa itu mempresentasikan paling tinggi setengah jam, 30 menit. Kemudian kita buka diskus, lalu dari kita. Sebab asumsi saya, kita lebih pintar, kita lebih banyak tahu dibandingkan mahasiswa. Itu asumsi saya. Tapi di zaman modern seperti ini, asumsi itu bisa ditolak. Karena bisa saja dengan kesibukan kita membaca 5 buku, tetapi mahasiswa sudah membaca 10 buku. Oleh sebab itu, untuk menggali capability of science dalam si mahasiswa itu, silakan dia presentasi, tetapi tidak semuanya dari mahasiswa. Dan kalau yang kan dosen sibuk, ayo presentasi apa silakan. Waktu tinggal 5 menit sudah selesai, kita berpisah, sudah selesai. Tidak ada yang kita sampaikan. Akhirnya tugas si dosen bukan knowledge transfer, tetapi dia hanya sebagai pemantau dan pengevaluasi. Ya. Nah, untuk memudahkan itu, kita kan nanti ada tim teaching ya. Bagilah tugas. Bapak Ibu sarankan kepada kedua tim teaching itu, Nel atau Ci,
Bagaimana kalau orang bagi juga? Saya bertanggung jawab dengan dari A, B, C dan seterusnya, dari yang lain ini, dari yang lain. Kalau itu tidak dilakukan, Bapak Ibu, bisa saja pada saat kuliah dosennya itu tidak ada. Karena dia saling berharap, pasti si dari ini datang, pasti si NC ini datang. Akhirnya ketua kelas WA ke ketua tim ataupun dosen pengampu mata kuliah, isu jam 8 sebelum mulai kelas. Dia bilang, mulai Jo, pasti ada dosen. Nah, hati-hati dengan itu. Yang saya anjurkan adalah sebelum masuk kelas, materi itu sudah harus dikuasai oleh dosen. Harus dikuasai, itu mutlak. Kalau bahasa agama itu keniscayaan. Harus. Kalau di SD, kita masih bisa berkilah. Kalau anak-anak tanya, Ner, engkau, Enci, ini seperti apa? Tolong jelaskan. Nah, kita belajar kan? Coba cari tugas. Minggu depan Cide untuk periksa. Kalau di perguruan tinggi nggak akan seperti itu. Berarti mahasiswa tanya sesuatu lalu kita tidak tahu. Mereka akan saling membisik. Terus dosen kebanyakan persiapan yang masuk kelas. Dan itu memalukan kalau itu terjadi. Apalagi sekarang, Bapak Ibu mungkin ingat ada dosen sementara mengajar lalu kemudian viral di U5 ini. Dia menjelaskan beberapa materi lalu sambil bercanda, besoknya sudah ada di FB. Nah, bayangkan kalau mereka bertanya lalu Anda tidak tahu, kita semua tidak tahu jawabannya, lalu dia rekam. Kalau nggak tahu jangan masuk U5, jangan masuk di pelayaran. Kenapa? Ini kemampuan dosennya kurang. Kemampuan dosennya kurang. Selamat datang Pak Ketua. Saya tadi ditelepon oleh Pak Ketua jam 8. Jangan lupa masuk jam 9. Bilang saya janjian dengan Kepala Dinas Pendidikan jam 9. Kita mau meng-S1-kan guru yang belum S1. Jadi jabatan-jabatan itu saya kepala sekolah. Siapa tahu ada teman-teman yang punya orang tua belum S2 atau adik, kakak, ipar, menantu, saingan dulu, silakan disampaikan. Iya ada peluang sekarang, yang belum S1 bisa S1, yang belum S2 bisa S2. Namanya rekognisi pengalaman lampau. Jadi kalau dia sudah pernah jadi tokoh yang menawarkan beberapa program di desa, misalnya ayo kita bantu COVID, ayo kita bantu bencana alam, itu bisa diberikan surat keterangan dan itu bisa di SKS. Itu program Pak Menteri sekarang. Tapi itu tidak masuk dalam kontrak perkuliahan. Itu tidak masuk di kontrak perkuliahan. Oke, selanjutnya tinggal 2 slide setahu saya. Ya, ini yang lumayan banyak. Nah, betul kan? Komponen kontrak perkuliahan, manfaat mata kuliah. Ini manfaat mata kuliah, kemudian diskusi mata kuliah, ini sudah ada di silabus. Kita sekarang sementara merampungkan silabus mata kuliah penciri MBKM 5. Jadi ada tambahan mata kuliah penciri MBKM 5 pertama, Mapalus dalam perspektif global. Itu mata kuliah. Kemudian kewirausahaan. Kemudian ada juga IT dan keempatnya bahasa Inggris. Nah, itu mungkin minggu depan akan dirilis dan diberikan workshop kepada dosen-dosen. Bapak Ibu bisa mengikutinya karena ini untuk dosen kewirausahaan kan Fakultas Ekonomi dosennya terbatas. Ya, akan diambil dari fakultas-fakultas lainnya. Yang penting kita harus mengikuti dulu penyamaan persepsi tentang mata kuliah. Demikian juga mata kuliah Mapalus dalam perspektif global. Ini program dari kementerian, silakan universitas menentukan sendiri. Ya, apa yang mau dijadikan mata kuliah penciri Merdeka Belajar Kampus Merdeka Unim. Kita sudah temukan 4 itu dan nanti akan disosialisasi Bapak Ibu sekalian. Manfaat mata kuliah harus dijelaskan. Deskripsi mata kuliah.
Deskripsi itu menyangkut poin-poin topik. Topik ini membicarakan apa? Topik pertama kita akan belajar tentang A. A itu adalah alfabet sebelum B. Kemudian dijelaskan, dideskripsikan itu. Kemudian tujuan instruksional, nah itu kalau Bapak Ibu dosen bukan baru-baru lagi, ya. Tiknya apa, tiunnya apa, ya. Ada tujuan instruksional, ada dua, ada tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Sama dia dengan pemahaman kita masalah deduktif induktif. Ya, nanti Bapak Ibu pelajari apa yang sudah deduktif, apa yang maksudnya induktif. Jadi di silabus itu ada tiun, ada tik. Kemudian organisasi materi. Organisasi materi ini penting, baik menyangkut penugasan kepada si mahasiswa maupun penugasan kepada tim teaching. Jadi organisasi materi ini sudah termasuk dengan materi ini nanti akan dipelajari tidak saja di dalam kelas, tetapi kita akan pelajari juga di luar kelas. Misalnya ada laboratorium. Laboratorium itu terbagi atas dua, bisa di dalam gedung, bisa di kantor, bisa di environment, bisa di korporasi, bisa di mana-mana. Ya. Itu sudah harus diatur dari awal perkuliahan. Kemudian strategi perkuliahan. Nah, strateginya ini Bapak Ibu, dia sudah juga menyangkut bagaimana tata kelola di dalam kelas. Misalnya sebelum perkuliahan si dosen itu membagi kelompok belajar, ya, membagi kelompok belajar. Kemudian kelompok belajar ini ditugaskan untuk mencari materi-materi yang sudah disusun itu dan bertanggung jawab untuk mempresentasikan materi itu. Itu yang dimaksud dengan strategi perkuliahan. Kemudian Bapak Ibu, di strategi ini juga ada metode dan model. Jangan lupa itu. Sekarang nanti lihat Bapak Ibu ada model pembelajaran. Masuk di sini juga ya. Di tablet terus ya, model-model pembelajaran itu ada banyak. Ya, jadi strategi itu maksudnya adalah cara kita bagaimana supaya knowledge transfer itu sampai kepada yang si partisipan. Itu masuk dalam strategi. Kemudian materi bahan bacaan. Nah ini, Bapak Ibu, kemarin saya menguji. Saya kasih kesempatan dia menjelaskan tentang apa yang diteliti. Lalu saya tanyakan terakhir, siapa pembimbingnya? Dia kasih tahu, ini profesor ini dan ini. Lalu saya coba buka bagian belakang dari tesis Anda. Apa itu? Literatur, pustaka. Coba lihat kalau ada nama bapak profesor ini dan ini di tesis Anda. Tidak ada. Berarti kan dia tidak membaca penelitian, publikasi dari dosennya. Karena dia tidak membaca, dia tidak mensitasi. Nah, nanti kawan-kawan dosen ini kan punya mahasiswa bimbingan nanti. Ya, di luar dari pembelajaran dalam kelas. Jangan tanda tangani mereka mau ujian kalau mereka tidak mensitasi penelitian itu. Saya lakukan seperti itu. Kalau mereka tidak mensitasi, saya tidak akan tanda tangani untuk ACC atau ACC untuk ujian hasil penelitian ataupun komprehensi. Saya lihat dulu, oh ini belum disitasi penelitian saya kan banyak kok tidak disitasi. Wajib itu, wajib. Cuma masalahnya adalah kalau dosen itu tidak punya publikasi, mana yang mau disitasi? Karena itu semoga di Google Scholar, yang penelitian cuma 2. Nah, jadi mulai sekarang silakan penelitian yang didanai oleh BPP, penelitian kerjasama dengan korporasi, penelitian kerjasama dengan government, penelitian dari Kemdikbud dan Kemdikbud, itu segera dijurnalkan, ya. Segera dipublish, entah itu di Sinta, entah itu di Scopus, entah di mana-mana, silakan. Nanti Nerliki bulan ini Nerliki akan mempublish
ke kita semua meranking fakultas mana yang paling banyak international jurnal dan fakultas mana yang paling banyak jurnal predator. Kita sudah temukan banyak. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Kalau publikasi itu keluar dalam 2-3 minggu, 1 bulan, saya pastikan itu tidak direview oleh penerbit. Dan ketika kita lacak dia, udah predator itu. Nggak muncul lagi, beberapa bulan kemudian nggak muncul lagi predator. Hati-hati. Ya. Saya masuk di situ. Ada mahasiswa bimbingan saya tidak pantau lagi. Kita sudah ujian dia sudah di pasca. Publikasinya sudah terbit. Kapan masukannya? 3 minggu lalu. Sudah terbit. Iya. Dan benar setelah dipantau, ditelusuri predator. Nah, kita sebagai dosen harus hati-hati dengan itu. Kasiannya apa? Ketika ketahuan itu predator publikasi kita, ketika naik pangkat itu tidak digunakan. Ada beberapa teman-teman calon guru besar memasukkan data ke Kemendikbudristek untuk ke 4B, 4C, ke guru besar dikembalikan. Kenapa dikembalikan? Mereka di sana itu ketika berkas kita masuk, mereka yang pertama publikasi. Orban sebenarnya. Udah langsung dikembalikan lagi. Kan malu kalau kita ditemukan dari itu. Oleh sebab itu, hati-hati Bapak Ibu dosen, saya menganjurkan kalau kita mau publikasikan, jangan percaya pada penerbit, pada jurnal yang 1 bulan keluar, tidak direview. Saya terakhir keluar bulan Maret itu 5 bulan, 2 kali dikembalikan, review, baru terbit. Lihat ya. Ini perlu saya jelaskan ke kita semua karena Bapak Ibu adalah dosen. Nah, tentang tadi materi bahan bacaan itu, kalau sebisa-bisanya kita punya buku reference yang tulisan kita sendiri. Mata kuliah saya selalu bilang, baca buku ini. Ada tulisan saya beberapa buku, baca itu. Supaya apa? Meyakinkan bahwa dosen yang ada di depan kelas ini dia meneliti. Karena buku-buku yang kita buat itu adalah hasil riset. Kemendikbudristek, kita berada di situ. Berarti dosen-dosennya juga harus ada riset, harus ada penelitian sebagai bahan ajar. Ini Pak Ketua LP2I, teman-teman dapat tuh buku ajar. Atau cuma dapat ajar yang dari 5. Nah, buku ajar itu dalam pengalaman penelitian kita yang dijadikan buku. Seharusnya begitu. Jadi pengalaman riset kita, pengalaman empiris riset kita dijadikan buku dan itu jadi bahan ajar. Dari edukasi alam tak kembali.